Para komandan pasukannya Genghis Khan ini percaya kalau Genghis Khan ini punya kemampuan seksual yang luar biasa. Dia bisa tidur dengan banyak wanita per malam. Intan gak seberapa ngerti ya kayak gini, soalnya Intan sendiri juga belum menikah. Cuman kalau Intan dengar dari teman-temannya Intan yang sudah nikah, sekali aja itu sudah bikin capek loh. Ini dalam semalam Genghis Khan bisa dengan banyak wanita. Nah sekarang teman-teman kepikiran gak sih kenapa ya Genghis Khan itu kok melakukan dalam semalam dengan banyak wanita? Toh ya namanya cewek dimanapun seluruh dunia itu fisiknya sama semua gitu. Genghis Khan adalah pendiri Kekaisaran Mongol. Kalau di Tiongkok ada Qin Shi Huang, di Mongol ada Genghis Khan. Sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2003 di The American Journal of Human Genetics, 1 dari 200 pria di seluruh dunia adalah keturunannya Genghis Khan. Siapa sih Genghis Khan itu? Apa yang dia perbuat sampai 0,5% populasi laki-laki di dunia ini memiliki genetikanya Genghis Khan? Ni hao, nama aku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Seperti di film. Oke, ditunggu ya. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal. Yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat channel ini, dan di Saweria atau PayPal teman-teman itu bisa menulis message-nya itu ya bisa berupa request video, bisa berupa dukungan, atau bisa berupa pertanyaan yang nantinya Intan bacakan di video berikutnya. Untuk bulan ini tema kaos yang baru Intan rilis tema kaos Dewi Kwan Im. Bukan cuma Dewi Kwan Im aja, kalau teman-teman pengen tema-tema sebelumnya itu juga semua tokoh Intan aktifin. Untuk Dewi Kwan Im ini ada kaos standar, kaos premium, bahkan ada slim fit. Yang Intan pakai ini slim fit. Kalau teman-teman kepengen tahu detail produknya, ini nih linknya ada di sini. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Open PO cuman sampai tanggal 13. Ada di Tokped sama Shopee, segera di check out. Okay, let's start! Menurut Mongol Unyuka Topchia, itu bahasa Inggrisnya ya, Secret History of Mongol. Mongol Unyuka Topchia itu karya sastra tertua yang pakai bahasa Mongol. Dan ditulis untuk kerajaan Mongol. Ini ditulisnya setelah kematiannya Genghis Khan di tahun 1227. Menurut Secret History of Mongol, Genghis Khan itu nama kecilnya adalah Temujin. Ayahnya Temujin itu kepala klan Borjigin. Jadi gini, di Mongolia dulunya itu ya cuman padang rumput, diduduki oleh beberapa kelompok suku-suku, klan A, klan B, klan C, ada yang klan Borjigin. Nah, klan Borjigin ini klannya Genghis Khan. Masalah Genghis Khan itu lahir di mana, terus kapan lahirnya itu tidak dijelaskan dalam sejarah. Cuman dicatat kalau Genghis Khan itu lahir di antara tahun 1155 sampai 1182. Saat Genghis Khan berusia 9 tahun, dia dinikahkan dan dikasih ke keluarga si istri. Saat Genghis Khan berusia 12 tahun, ayahnya itu diracun sehingga menyebabkan Genghis Khan itu balik lagi ke keluarganya dan mengklaim posisi ayahnya sebagai ketua suku. Tapi jelas-jelas tidak dikasih, umurnya Genghis Khan masih 12 tahun. Bukan cuman ditolak, Genghis Khan dan keluarganya diusir sama sukunya itu karena kepala suku yang baru itu takut Genghis Khan suatu saat bakal merebut posisinya sebagai kepala suku. Setelah Genghis Khan dan keluarganya itu diusir, Genghis Khan dan keluarganya jadi gelandangan kan. Dia miskin banget, dia makan apapun yang bisa dimakan. Buah-buahan liar, berburu binatang, kok ya untungnya daerah Genghis Khan itu tinggalnya itu di hutan, jadi banyak hewan yang bisa diburu. Pernah juga loh mereka itu saking nggak dapat hewan buruan sampai makan bangkai lembu, itu juga pernah. Pada tahun 1177, Genghis Khan itu ditangkap oleh mantan sekutu ayahnya, yaitu klan Tayiciut. Genghis Khan diperbudak, dipermalukan, terus dikasih cangwe. Cangwe itu kayak
sangkar portable untuk mempermalukan narapidana. Sampai ada penjaga yang kasihan melihat Genghis Khan, dan Genghis Khan pun dibebaskan oleh penjaga itu. Temujin punya teman baik yaitu Jamuka. Saking akrabnya akhirnya mereka mengangkat saudara. Zaman dulu biasa banget kayak gitu, merasa klik tapi gendernya sama, ya udah bersumpah ngangkat saudara. Bersama dengan Jamuka, Genghis Khan ini membentuk kekuatan sampai berhasil merebut kembali haknya atas sukunya. Dan juga Genghis Khan mendirikan Perserikatan Mongol, salah satu perserikatan yang didirikan oleh ayahnya dulu, dia dirikan kembali. Waktu demi waktu berlalu, wilayah Temujin menjadi besar, semakin berkembang. Temujin berhasil menaklukkan suku-suku, ya sama-sama suku-suku pengembara gitu, dan menggabungkan suku-sukunya dalam Perserikatan Mongolia, sehingga terbentuklah Kekaisaran Mongolia di tahun 1206. Temujin dan Jamuka itu akhirnya bentrok guys, sampai Jamuka pernah menjadi musuh terbesarnya Temujin, tapi at the end Jamuka juga berhasil dikalahkan. Bahkan Temujin berhasil membalas dendam kematian nenek moyangnya yang dibunuh suku lain. Sampai Temujin pun akhirnya diberi gelar Khan. Gelar Khan itu gelar yang setara sama kaisar. Nama Temujin menjadi Genghis Khan. Kebiasaannya Temujin setelah berhasil menguasai daerah tertentu, anak dan istri yang cantik-cantik itu dia ambil, dia jadikan selirnya dia. Selama kampanye militer, Genghis Khan itu menghilangkan 40 juta nyawa, di mana itu adalah 10% populasi laki-laki di dunia pada saat itu. Ya memang sih Genghis Khan itu menghilangkan banyak nyawa, tapi dia juga menciptakan banyak nyawa. Kenapa ya Genghis Khan itu kok hebat banget sampai bisa mendirikan negara yang namanya adalah Mongolia. Suku-suku yang gak jelas, klan-klan gak jelas bisa bergabung menjadi satu kekaisaran Mongolia. Karena Genghis Khan ini menerapkan kebijakan. Kebijakan itu suatu gebrakan yang efeknya Mongolia bisa jadi besar. Gebrakan apa itu? Yang pertama, Genghis Khan itu ngasih pangkat, ngasih duit, ngasih hadiah kepada tentara-tentaranya yang berprestasi. Di zaman sebelum Genghis Khan, pangkat, duit, hadiah itu dikasih berdasarkan keturunan. Kalau Genghis Khan enggak, dikasih berdasarkan prestasi. Sehingga tentara-tentara Genghis Khan itu berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, Genghis Khan itu juga membagi-bagi tentaranya. Jadi setelah menguasai daerah A, tentara daerah A itu dia bagi-bagi. Misalkan 5 orang ditugaskan untuk menjaga daerah B, 5 orang daerah C, 5 orang daerah D, supaya tentara tersebut tidak bisa menghimpun kekuatan, tidak bisa untuk memberontak. Dan ini memang manjur, itu baru salah 2-nya aja. Mestinya kebijakannya banyak sih, nggak Intan jelaskan satu persatu ya, nggak nututin waktunya. Kebijakannya ini manjur banget, sampai wilayahnya Genghis Khan itu membesar. Seluruh Asia dan Eropa hampir dia kuasai semua, sampai Bulgaria. Pada tahun 1226, Genghis Khan melakukan ekspedisi militer ke Xia Barat, di mana Xia Barat itu dikuasai oleh kerajaan Tangut. Genghis Khan menghabisi seluruh kerajaan Tangut, mengakhiri garis keturunan kerajaan Tangut. Tapi ya yang istri sama anaknya raja yang cantik dia ambil seperti biasa. Setelah menangnya di tahun 1227, Genghis Khan meninggal pada 25 Agustus 1227. Kenapa Genghis Khan meninggal itu masih sebuah misteri. Menurut Secret History of Mongol, Genghis Khan itu dikatakan dia meninggal karena jatuh dari kuda pas berburu dan meninggal karena infeksi dari luka tersebut. Menurut Marco Polo, Genghis Khan meninggal karena infeksi luka panah dari kampanye terakhirnya melawan kerajaan Tangut itu.
Sedangkan spekulasi yang paling turun-menurun, yang paling dipercayai, tapi tidak ada buktinya. Tadi kan Intan bilang nih ya, kalau dalam ekspedisi terakhir melawan kerajaan Tangut, itu anak istri yang cantik-cantik kan diambilin, diperselir sama Genghis Khan. Pada suatu malam, Genghis Khan itu menghampiri istri dari raja kerajaan Tangut itu. Si istri itu, dia itu mengambil belati yang dia sembunyikan di rambutnya, lalu mengebiri Genghis Khan sampai Genghis Khan itu meninggal karena kehabisan darah. Dan istri dari kerajaan Tangut itu bunuh diri habis gitu. Makanya tidak ada buktinya. Nah, lo gimana? Susah juga ya, soalnya zaman segitu itu belum ada autopsi, jadi nggak tahu meninggalnya karena apa. Lagi pula sampai sekarang makamnya Genghis Khan di mana aja nggak tahu, jasadnya ada di mana aja nggak tahu. Kampanye militer Genghis Khan ini hasilnya bisa teman-teman lihat di peta ini. Di tahun 1206 Kekaisaran Mongol ini dibentuk. Kemudian Mongol berdiri, semakin berkembang. Di tahun 1227 Genghis Khan meninggal. Ini Intan pause sebentar ya. Intan lanjutkan, karena setelah Genghis Khan meninggal pun Mongol itu tambah besar. Sampai di tahun 1294 Kekaisaran Mongol itu terpecah. Para komandan pasukannya Genghis Khan ini percaya kalau Genghis Khan ini punya kemampuan seksual yang luar biasa. Dia bisa tidur dengan banyak wanita per malam. Intan gak seberapa ngerti ya kayak gini, soalnya Intan sendiri juga belum menikah. Cuman kalau Intan dengar dari teman-temannya Intan yang sudah nikah, sekali aja itu sudah bikin capek loh. Ini dalam semalam Genghis Khan bisa dengan banyak wanita. Nah, sekarang teman-teman kepikiran gak sih? Kenapa ya Genghis Khan itu kok melakukan dalam semalam dengan banyak wanita? Toh lo ya, cewek itu ya di seluruh dunia secara fisik itu ya sama semua, ya gitu-gitu semua. Tapi yang ngebedakan cewek satu dan yang lain itu kan lebih ke arah attitude-nya, nyambung apa enggak, kalau diajak ngomong klik apa enggak, bener kan ya? Lah ini ngapain toh Genghis Khan itu habis sama si A, terus sama si B, yang mana itu adalah cewek-cewek dari negeri-negeri lain. Bahasanya itu juga belum tentu sama. Bahasanya aja nggak sama, apalagi komunikasi masa toh bisa nyambung. Kenapa ya Genghis Khan itu kok nggak sama satu wanita, tapi wes berulang kali aja sama si cewek tersebut? Kalau misalkan dari cewek A ke cewek B itu kan repot ya, habis sama si A pakai baju lagi pergi ke tendanya si B, habis sama si B pakai baju lagi ke tendanya si C, kan tambah ribet, tambah buang-buang waktu, terus tambah capek juga, iya kan? Nah, di sini Intan mikir apa mungkin memang Genghis Khan itu sengaja untuk menebarkan benih. Genghis Khan punya 6 istri dan 500 selir. Ini biasa banget ya untuk kaum-kaum, untuk modelannya kaisar itu biasa banget. Yang punya selir ribuan itu juga biasa. Tapi tetap aja, meskipun kaisar punya ribuan selir, per malam itu cuman sama satu wanita. Kalau teman-teman ada yang bilang, oh aku bisa Cik Intan sama 10 wanita yang berbeda, ya mungkin kamu perlu tes DNA, siapa tahu kamu itu keturunannya Genghis Khan. Karena logik banget loh kalau kamu tuh keturunannya Genghis Khan. Karena 0,5% populasi laki-laki di dunia ini keturunannya Genghis Khan. Kalau kamu orang Asia, kemungkinan kamu keturunan Genghis Khan adalah 8%. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang mau diskusi atau nambah-nambahin, seperti biasa silakan coret-coret di komen. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dinasti-dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena
film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.